Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita lanjutkan studi kita, kristalisasi. Masih di kitab Imamat. Ini sudah tema yang ke-9. Kita bicarakan tentang penyakit kusta, pasal 13-14. Tentu kita tidak membahas lagi semuanya. Ya, saya ceritakan aja intinya. Yang dimaksud di sini penyakit kusta itu ada 3 jenis. Ada penyakit kusta dalam arti kulit, ya, kulit manusia. Yang kedua, penyakit kusta ada di pakaian, ya. Yang ketiga, penyakit kusta kalau orang Israel sudah dibawa ke tanah perjanjian, Tuhan datangkan di situ penyakit kusta pada rumah. Jadi 3 ya. Ada kulit manusia, tubuh manusia, ada pakaian, dan ada rumah, ya. Nah, ketiga ini penyakit ini, kalau orang terkenal, kita bicara dulu tubuh ini. Sebenarnya ini ritualnya beda, tapi prinsipnya dulu lah. Kalau tubuh itu kena penyakit kusta, itu suatu dalam konteks perjanjian lama, itu suatu yang katakanlah penyakit atau yang bisa disebut dosa, karena dia harus di luar perkemahan. Orang yang kena kusta tidak boleh dia tinggal di dalam perkemahan. Ini kalau saya bacakan di sini ya. Kalau pasal 13 ini bagian terakhir itu, ini vonis untuk apa? Pasal 13 ayat 45, orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru najis-najis. Ayat 46, selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis, ia harus tinggal terasing di luar perkemahan, itulah kediamannya. Jadi orang yang terkena penyakit kusta dianggap tidak tahir, najis, ya, dan sesuatu yang najis tidak boleh ada dalam perkemahan Israel, karena Israel harus kurus, ya. Nah, salah satu tugas imam di sini adalah menentukan, menurut penilaian imam, ditentukan apakah ini sakit kusta atau tidak. Karena begini, ada kalau kelihatan kayak bercak-bercak aja, ya diperiksa dulu sama imam, ya. Kalau imam masih ragu apakah ini menyebar atau enggak, ya tunggu dulu 7 hari. Ya, dibiarkan dulu 7 hari, tetap di luar perkemahan. Nah, setelah itu dilihat, kalau ternyata dia meluas dan mendalam, itu dianggap kusta, ya, berarti sudah harus diasingkan, ya. Kalau misalnya masih belum terlihat juga, tambah lagi 7 hari lagi. Jadi artinya penilaian imam itu harus teliti. Menyatakan orang najis atau enggak najis itu enggak sembarangan juga, ya. Ini tugas imam harus serius, ya. Jangan dibayar sesuatu itu imam bilang ini ke tahir, ya. Oh, karena enggak dibayar, ini najis ini, ya. Ini kalau gitu imam karena suap ini, ya. Nah, ini enggak, imam ini harus ikutin aturan. Kalau memang najis, ya katakan najis. Kalau memang tahir, katakan tahir, ya. Pakaian juga begitu, rumah juga begitu, ya. Nah, kalau nanti misalnya dalam tubuh manusia itu sudah sembuh, entah kenapa dia bagaimana sembuh. Yesus itu pernah menyembuhkan orang yang sakit kusta itu. Yesus bilang, periksa dulu ke imam. Nanti diperiksa lagi sama imam. Ya, kalau misalnya sembuh, hilang bercak-bercaknya atau bagaimana, diperiksa lagi sama imam. Benar nggak sembuh? Kalau ternyata sembuh, sudah dinyatakan tahir, tapi ada lagi korbannya, ritualnya. Ada korban bakarannya, ya, burung, ada domba, ada juga korban sajian. Kita nggak bicarakan itu, karena sudah kita bicarakan korban-korban persembahan, ya. Yang semuanya sebenarnya ini melambangkan Kristus lah. Kristus itu telah mentahirkan kita dari kenajisan kita. Semua manusia najis, ya, karena semua manusia sudah berdosa, ya kan. Jadi semua manusia, tanda kutip, penyakit kusta sebenarnya di hadapan Tuhan kalau kita bicara dalam konteks perjanjian lama. Dan Kristus, korban Kristus telah mentahirkannya itu, ya. Sehingga
itu menjadi tahir. Ini kira-kira kalau orang mau mendalami ya silakan aja ya, ada tubuh, ada pakaian, ada rumah ya. Tapi saya hari ini hanya menyatakan intinya dulu. Ceritanya bahwa orang yang di zaman konteks perjanjian lama yang kena kusta, kena vonis dia itu najis ya. Dan kalau orang najis dia harus tinggal di luar perkemahan orang Israel. Bahkan dikatakan di sini pakaiannya harus bercabik-cabik, rambutnya terurai, harus menutupi mukanya, bahkan harus berseru najis, najis. Wah ini sebenarnya mengerikan juga ya, suatu disiplin atau hukumannya bagi orang yang terkena kusta. Dan nanti kalau dia disembuhkan, bagaimana caranya, barulah imam yang melakukan korban, ritual korban ya. Dan ingat ya, saya di sini menyatakan bahwa penilaian imam itulah yang menentukan apakah seseorang itu najis atau tidak, atau seseorang itu berpenyakit kusta atau tidak ya. Nah, jadi di sini dituntut seorang imam yang benar-benar memiliki dedikasi lah dalam pelayanannya ya. Jangan sembarangan nyebut-nyebut orang najis, jangan sembarangan nyebut-nyebut orang tahir, atau dia terbalik ya. Nah, salah menilai, kira-kira begitulah ya. Oke lah, coba dulu kita langsung aplikasikan dulu ya mengenai perkara penyakit kusta ini. Ya, saya mau menyatakan ada setidaknya 2 hal lah ya. Aplikasinya ya ke dalam kita dunia kekristenan. Ya, karena bagaimanapun apapun juga firman perjanjian lama ini, karena itu kan berupa nubuat, simbol, lambang, ya aplikasinya harus ada kepada gereja ini saat ini kita dalam dunia kekristenan. Saya mengaplikasikannya ambil satu cerita dulu mengenai 4 orang kusta ya, yang ini adanya sih di raja-raja ini ceritanya ya. Ini yang pertama ya, saya bicara soal orang kusta. Yang kedua nanti saya bicara lagi Ibrani 13 ya, yang mengenai mesbah di luar perkemahan. Semua intinya ini di luar perkemahan. Jadi kalau dalam konteks Israel, orang yang penyakit kusta itu dia ada di luar harus di luar perkemahan Israel, harus menyatakan diri najis, seolah kayak udah divonis Tuhan lah ya. Tapi ini ada kasus menarik di mana dalam satu raja-raja, ini ceritanya di zaman itu Israel Samaria ya. Zaman Nabi Elisa itu Samaria dikepung oleh Ben-Hadad Raja Aram. Kota Samaria itu ibu kota Israel yang udah pecah ini kan, yang utara itu, yang 10 suku ya. Nah, waktu dikepung terjadi kelaparan di dalam kota itu ya. Setelah terjadi kelaparan, ini Nabi Elisa bernubuat bahwa tandanya intinya terjadi makanan yang berlimpah lah. Hanya dalam dikatakan di sini beginilah Yahweh, saya baca ya, 2 Raja-Raja pasal 7 ya. Beginilah Yahweh berfirman, besok. Jadi hari ini terjadi kelaparan, orang datang kepada Elisa. Elisa langsung bilang besok. Ya, terjadilah mujizat di mana dikatakan di sini 1 sukat tepung yang terbaik berharga 1 sikal, artinya murah sekali ya. 2 sukat jelai akan berharga 1 sikal di gerbang Samaria, karena berlimpahnya makanan, jadi murah dia harganya ya. Nah, ceritanya begini. Nah, bagaimana Tuhan menggenapi nubuatnya Elisa? Ini pertanyaannya kita. Kalau saya baca selanjutnya itu ada 4 orang kusta ya, di zaman itu ada 4 orang kusta berada di gerbang masuk, karena dia nggak boleh masuk kan, dia di luar perkemahan. 4 orang kusta ini. Nah, 4 orang kusta ini ngomonglah di antara mereka, gimana nih kalau kita tetap di luar perkemahan, kita mati ya. Ya karena memang udah nggak ada makanan, udah dikepung sama tentara tentara Aram ya. Dia sudah dalam kondisi kelaparan juga ya. Kalau kita masuk kota, kata si 4 orang, kita diskusi mereka, ya kita juga mati, di situ nggak ada makanan lagi katanya. Udahlah, kita pilih aja. Mereka dengan nekat masuk ke perkemahan tentara Aram ya. Terus mereka bilang gini, ya kalau tentara itu bunuh kita ya matilah kita, tapi kalau dia biarin hidup ya hidup. Jadi karena pilihannya sudah nggak ada lagi, mau diam di pintu gerbang mati juga, mau masuk ke kota Samaria juga mati. Sudah, kita datang aja ke perkemahan tentara Aram yang sedang mengepung itu.
Ternyata mereka begitu masuk, nggak ada orang. Jadi tentara Aram ini, karena memang Tuhan yang bikin itu, Tuhan membuat suatu suara atau apa, seolah-olah ada tentara datang menyerbu. Orang Aram ini pikir, oh orang Israel ini nyawa tentara apa gini-gini, kita kabur. Akhirnya pada kaburlah semua tentara Aram itu. Ditinggalinlah semua makanan, semua apa di perkemahan orang Aram ini. Berlimpah makanan. Nah orang Kusta ini makanlah dia semuanya kan, kenyang. Dia bahkan simpan juga. Dan akhirnya salah seorang bilang ini, kita berdosa ini kalau kita nggak kasih tahu sama di kota Samaria ini bahwa di perkemahan Aram ini makanan berlimpah sekali nih. Akhirnya pendek ceritakanlah, oh ada makanan di luar sana ya. Akhirnya pergilah orang Israel di kota Samaria, terselamatkanlah oleh 4 orang kusta. Nah poin yang mau saya sampaikan ini, 4 orang kusta yang kalau menurut cerita kita ini di imamat itu udah harus diasingkan, bahkan seperti disingkirkan dan gak ada gunanya lagi ya. Tinggal tunggu mati aja di luar perkemahan sana, nggak boleh, najis ya, kondisi najis ya. Tapi dalam cerita di sini Nabi Elisa justru Tuhan pakai 4 orang kusta yang ada di luar perkemahan itu untuk ngasih makanan kepada kota Samaria yang sudah dalam kondisi kelaparan karena dikepung tentara Aram ya. Nah, aplikasinya ini apa ini ya? Karena begini sekarang ya saudaraku. Ini kan soal najis atau enggak najis ini kan ditentukan oleh penilaian imam. Imamlah yang harus menentukan si anu najis, yang ini tahir, yang ini najis, ini tahir, baik orang, pakaian maupun rumah di konteks perjanjian lama. Tapi kalau kita lihat dalam gereja di Laodikia, gereja Laodikia itu terjadi banyak salah menilai lah gitu ya. Gereja Laodikia itu merasa aku ini kaya, memperkayakan diri, aku tidak kurang apa-apa. Tapi Tuhan bilang enggak, engkau itu sebenarnya buta, melarat, malang, telanjang. Jadi salah menilai. Ya, imam-imam itu atau pemimpin di gereja Laodikia itu salah dia menilai apa? Menilai kondisinya. Nah, dalam dunia kekristenan kerusakan itu terjadi adalah keimamannya ini. Sudah tahu dunia 1 Petrus bilang seluruh anggota gereja itu semuanya imam. Ya. Tidak ada lagi pembelahan. Nah, karena sebagian pemimpin ya mau menaklukkan kaum awam, akhirnya terbelahlah gereja, pecahlah gereja itu jadi 2 kategori. Kalau Protestan itu kaum pendeta, kaum klergi atau apalah. Bawahnya jemaat. Ya, kalau Katolik itu ada imam, ada umat. Keimaman yang rusak seperti ini dalam dunia kekristenan akan membuat imam bisa salah menilai. Nah, memang di dalam dunia kekristenan kan saling membidat-bidatkan atau apa, misalnya satu aliran tertentu bilang kamu kayak saya Alkitabiah nih, saya ya kalau pakai bahasa konteks perjanjian lama itu kamu najis, kamu ngajak penyesat, kamu harusnya jangan. Nah, kamu harus di luar perkemahan gitu. Bahkan ada, kalau sudah lihat di YouTube tuh, seseorang mengatakan, ini sebenarnya kamu jangan nyebut diri orang Kristen. Jangan dalam dunia kekristenan lah, janganlah katanya. Kamu harus keluar. Kenapa? Karena kamu nggak ngajarin doktrin yang utama katanya. Dalam soal itu, Tritunggal itu ya. Mereka ribut di situ. Jadi, dalam dunia kekristenan, saya percaya terjadi banyak salah menilai gitu. Salah menilai yang mana orang yang kusta, yang mana yang nggak kusta, mana yang najis, mana yang tahir. Kayak gereja Laodikia, salah nilai dia. Dia merasa diri kaya, apa semua, tentu dia buta, miskin, telanjang. Ya. Nah, persoalan salah menilai itu, ini menyebabkan orang-orang yang justru di luar perkemahan itu, kayak 4 orang kusta ini. Kustanya tanda kutip ya. Ini orang Kristen yang kusta ini tanda kutip. Justru karena dia itu dinilai dengan salah lah. Dibilang kau sesat. Misalnya gini lah. Yesus itu dia di luar perkemahan juga. Dianggap penyakit kusta oleh Sanhedrin. Sanhedrin anggap Yesus ini penyesat ini. Ya.
bahkan ada bilang orang gila lah, macam-macam lah ya penilaiannya. Ya, sehingga Yesus tidak bisa masuk ke dalam. Yesus tidak pernah melayani di dalam bait suci, nggak bisa. Bukan karena dia bukan suku Lewi, bukan. Karena dia itu dari pandang penyesat, ya, kusta lah gitu ya, najis, dia nggak boleh masuk, ya. Dengan waktu Yesus masuk lihat bait suci ada berantak penuh perdagangan, orang Farisi bilang, otoritas apa kamu berbuat seperti ini, ya. Intinya Yesus itu disingkirkan, termasuk Yohanes Pembaptis, Yesus juga, semua sebenarnya rasul-rasul itu orang-orang yang berada di luar perkemahan, orang-orang yang tersingkirkan oleh dunia keagamaan yang ada di zaman mereka itu. Semua, sebenarnya mulai dari Habel pun, saya pernah nulis itu. Habel pun dengan Kain itu orang beragama juga, orang dia juga memberikan persembahan. Disingkirkan juga, pokoknya seluruh orang kudus di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, bahkan sampai saat ini, itu orang-orang yang di luar perkemahan, ya, orang-orang yang disingkirkan oleh katakanlah struktur yang udah kaku itu, seperti yang kita bilang, anggur baru tidak bisa diterima oleh kirbat yang lama. Anggur itu misalnya itu firman Tuhan yang segar, tidak bisa masuk ke dalam kirbat yang udah kaku, udah keras gitu, tidak bisa. Ya, jadi dia harus ada di luar ya. Nah, begitulah ini di makanan di luar perkemahan. Saudaraku, berlimpah sekali sebenarnya ada makanan di luar dunia kekristenan. Nah, di sini. Orang pikir apa? Oh iya, banyak. Karena dunia kekristenan sekarang itu sebenarnya sudah kelaparan firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan yang dibicarakan sudah yang berabad-abad yang lalu, pewahyuan yang berabad-abad yang lalu, ya misalnya dari Luther lah. Luther itu memang dulunya dia mendapat pewahyuan sola gratia, sola fide, sola scriptura, itu segar firmannya, nggak bisa diterima oleh orang Katolik. Tapi sekarang ini Tuhan bergerak terus. Saudara, kalau saudara baca sejarah gereja, selalu firman yang baru atau gerakan yang baru nggak bisa diterima oleh gerakan yang lama. Bahkan gerakan yang lama menganiaya yang baru. Itu begitu. Yang terakhir ini orang tahu tuh karismatik lah ya. Karismatik juga udah mengeras, sudah sebenarnya. Udah ada gerakan yang baru lagi yang ditolak juga sama orang karismatik ini. Ya. Jadi anggur baru atau firman yang segar yang baru tidak bisa lagi diterima oleh dunia kekristenan. Nah, poin yang mau saya sampaikan begini. Bapak Saudara, ada makanan rohani yang berlimpah di luar dunia kekristenan. Ada banyak itu, ya, berlimpah. Jadi kalau orang mau menikmati makanan firman yang segar ya, yang baru, pewahyuan yang baru, dia mesti keluar dari dunia kekristenan, mesti masuk ke dalam di luar perkemahan itu. Ada banyak makanan. Ini saya baca dulu ya nubuat kitab Amos ya. Amos ini bernubuat pernah begini ya. Amos pasal 8 ayat yang ke 11. Saya baca ini ILT ya. Ketahuilah waktu itu tiba firman Tuhan Yahweh bahwa aku akan mengirim kelaparan ke atas negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan, bukan kehausan akan air, tetapi kelaparan mendengarkan firman Yahweh. Apa? Dunia kekristenan bagi orang yang melihat. Itu sudah ada kelaparan firman Tuhan. Nggak ada lagi firman Tuhan yang segar, yang baru. Yang membuat orang bisa memahami kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Ya. Kalau di luar perkemahan, sumber firmannya di mana? Apakah di sekolah teologi atau apakah di lembaga? Enggak. Makanan di luar perkemahan itu sumbernya ada di dalam batin. Kristus dalam batin, pengurapan dalam batin. Itulah dia sumber firman Tuhan bagi orang-orang yang di luar perkemahan. Karena orang yang udah di dalam perkemahan, dunia kekristenan sudah dikerangkeng dia oleh suatu struktur tertentu ya, udah ada job desk-nya, udah dia nggak bebas lagi mengikuti Kristus dalam batinnya, nggak bisa. Semuanya sudah diatur situ. Gajinya juga sudah, tanggung jawabnya sudah, kepada siapa dia harus pimpin, mana yang kepada dia tanggung jawab, semuanya sudah ada, semuanya di situ kan. Jadi dia nggak orang bebas, dia nggak bisa jadi tawanan roh kayak Paulus bilang. Dia nggak bisa kayak Yohanes 10 bilang mengikuti Yesus kemana saja Yesus pergi, nggak bisa. Orang-orang dalam dunia kekristenan, pelayan-pelayan Tuhan full time-nya apalagi nggak bisa lagi bebas.
sudah dikerangkeng oleh aliran tertentu, oleh organisasi tertentu, oleh kotak tertentu dalam organisasi, nggak bisa lagi. Nggak bebas dia. Tapi orang yang di luar perkemahan, justru disitulah dia bebas. Dia bisa mengikuti pimpinan Kristus dalam batin. Kemana saja Yesus pergi, dia ikutin. Disitulah makanan rohani itu berlimpah, Bapak Saudara. Di situ berlimpah. Tapi kalau kita ngomong begini, nanti orang Kristen bilang, kamu karena di dalam dunia kekristenan nggak ada jatah. Kamu menilai dunia kekristenan kok jahat begini sih. Ada apa sih rupanya? Nah, saya beri contoh aja deh. Karena begini Bapak Saudara. Orang yang di dalam dunia kekristenan tidak akan melihat apa itu dunia kekristenan. Seperti apakah sistem atau kosmos kekristenan itu. Nggak bisa lihat dia. Karena dia bagian di dalamnya. Ya. Saya bercontoh beginilah. Coba Israel dulu. Mesir. Perjalanan Israel. Perjalanan umat Tuhan ya. Dari Mesir, padang gurun, Kanaan. Ini Mesir itu simbol ya. Daripada dunia. Sistem. Kosmos ya. Mesir ini memberikan perbudakan. Satu rumah perbudakan Mesir itu. Yang kedua juga kenikmatan. Di situ ada, makanya orang Israel udah keluar di padang gurun, dia mau balik lagi karena di situ ada bawang prei, semangka, apa semuanya, ada kesenangan, ada juga perbudakan. Nah, Firaun enggak bego-bego banget juga memperbudak umat Tuhan. Selain memperbudak dengan pekerjaan, tapi juga ngasih kesenangan. Makanya orang Israel betah di situ, ya. Nah, orang Israel tuh nggak tahu Mesir itu seperti apa. Tuhan sudah vonis, nggak bisa kau beribadah di Mesir itu, nggak bisa. Engkau harus keluar ke tempat warisanmu, yaitu tanah perjanjian. Nah, bagaimana orang Israel dari pimpin Musa keluar? Tapi Tuhan memberkati Israel di Mesir, sangat memberkati, dipelihara, bahkan beranak cucu luar biasa. Nah, banyak orang Kristen bilang dunia kekristenan nggak ada salahnya, kita bisa diberkati. Iya betul, kalau soal diberkati, nggak usah lagi dipermasalahkan itu. Dia berkati luar biasa. Orang Israel di Mesir juga diberkati. Mujizatnya juga dahsyat sekali. 10 mujizat itu dibikin Tuhan itu. Ya, Tuhan pelihara loh. Namanya umatnya kan pasti dipelihara lah. Ya, Bapak kan sayang sama semua anaknya. Apapun juga kondisiannya disayang oleh Bapak. Begitu juga. Tapi Bapak bukan berarti berkenan Israel di situ. Israel ada warisannya tanah perjanjian. Nah, keluarlah Israel itu ke padang gurun kan. Nyebranglah dia ke apa? Sungai Yordan. Nah, di situ ada peristiwa yaitu di Yosua itu, di mana Israel disunat. Nah, saya bacakan dulu ya, karena ini penting sekali. Di sinilah orang harus baru bisa melihat dunia kekristenan itu atau kosmos itu seperti apa. Kalau dia nggak mengalami ini, nggak keluar, nggak bisa lihat. Nanti disangka, oh kamu sakit hati karena kamu nggak dapat uang, nggak dapat jabatan, nggak dapat apa di dalam kekristenan. Kau gagal, itu makanya kau ngomong-ngomong jelek tentang dunia kekristenan. Enggak gitu. Malah justru orang-orang yang sudah keluar itu dia bersyukur ya. Bersyukur dia bahwa dia sudah melihat. Jadi coba baca dulu ya. Sebentar dulu ya. Yosua, ini Yosua berapa ini ya? Yosua 5 ayat 9. Nah, ini saya baca ya, pakai aja lah ya. Atau ini mau pakai ya udah ini sama aja ILT. Dan Yahweh berfirman kepada Yosua, hari ini setelah orang Israel disunat di Gilgal itu, setelah dia nyebrang sungai Yordan, dia disunat, belum perang apa-apa, belum. Jadi Tuhan bilang, ya Yahweh berfirman kepada Yosua, hari ini aku telah menghapuskan celaan Mesir. Sebenarnya celak Mesir ada, itu ya. Atas kamu, ya. Artinya Mesir itu di hadapan Tuhan itu celah, bercela, ya. Dunia kekristenan di hadapan Tuhan itu bercela. Cuman orang nggak bisa lihat kalau dia berada di dalamnya. Orang Kristen harus keluar. Berjalan dia dari padang gurun, tembus dia ke warisannya dia itu. Kristus dalam batinnya, dia dipimpin Tuhan di situ. Tidak diperbudak oleh siapapun. Dia mengikuti pimpinan, makanannya berlimpah, tanah perjanjian tuh, madu, susu, berlimpah Tuhan sediakan ya. Tapi dia nggak bisa lihat celaknya. Nah, bagi orang-orang yang udah keluar, yang udah disunat di sana, sunat Kristus, dia akan lihat bahwa Mesir itu memang celak. Ya. Jadi saya mau bilang begini. Dalam dunia kekristenan sekarang ini terjadi kelaparan firman Tuhan yang segar, yang baru, ya. Pewahyuan yang baru, yang segar itu udah nggak ada lagi dalam dunia kekristenan. Tapi orang nggak akan bisa lihat itu, ya, bahwa kelaparan rohani dalam dunia kekristenan itu orang nggak bisa lihat. Orang juga nggak bisa lihat celak daripada dunia kekristenan itu, nggak bisa. Dia harus oleh anugerah Tuhan, ya, oleh kasih karunia Tuhan, dia harus bergerak seperti Israel itu bergerak umat Tuhan tuh.
nyebrang Sungai Yordan, disunat, nah baru dia lihat. Tuhan bilang, aku bebaskan kamu dari celak Mesir. Oh, rupanya selama ini dia ada mengalami, dia ada celak Mesir. Mesir itu emang bercela di hadapan Tuhan. Jadi simpulannya apa nih? Ini satu lagi, Ibrani 13, nggak usah lah ya, nanti aja kita baca. Intinya yang poin kita begini. Orang kusta ya, kalau dalam konteks imamat memang di hadapan Tuhan berdosa. Dia harus dijauhkan dari perkemahan umat Tuhan. Dia harus menyebut dirinya najis apa semuanya. Pendeknya, kalaupun nanti dia sembuh, dia harus korban, ada korban. Tapi sekarang penggenapannya dalam orang Kristen, dalam kekristenan, justru orang-orang yang kusta itu yang berada di luar perkemahan itu justru yang dipenuhi berkat makanan rohani atau firman yang baru yang segar berkelimpahan. Kalau saudara memang dipanggil Tuhan dapat kasih karunia, ya, engkau pasti akan keluar dari dunia kekristenan. Engkau melihat ada banyak makanan. Makanannya di mana sumbernya? Dalam batinmu. Itulah yang Yohanes bilang, dalam batin itu ada pengurapan, ada Kristus dalam batin, itu yang akan mengajari kamu segala sesuatu. Kau nggak perlu diajar orang lain, malah bukan maksudnya nggak kita nggak saling belajar, enggak. Tapi sumbernya itu di dalam batin. Kalau ditanya harta orang Kristen di mana? Iya, sebenarnya di dalam batinnya. Firman yang segar di mana? Iya, dalam batinnya. Cuma kalau dalam dia ada dalam kekristenan, dia dikerangkeng. Dia tidak mungkin bisa dipimpin oleh Kristus dalam batinnya kemanapun Yesus mau pergi, nggak bisa. Karena dia sudah diperbudak. Dunia kekristenan itu perbudakan. Tapi kalau saya ngomong gini aja deh. Hanya orang-orang yang udah keluar dari dunia kekristenan, berjalan dia masuk mengambil warisannya, baru dia tahu celaknya dunia kekristenan itu kayak apa, perbudakannya dunia kekristenan itu seperti apa, ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya begini, dalam konteks perjanjian lama, orang kusta itu disingkirkan, najis, ya, dibuang dari perkemahan umat Tuhan. Tapi dalam dunia kekristenan saat ini aplikasinya justru orang-orang kusta rohani itulah yang dipakai Tuhan dapat makanan berkat berkelimpahan, makanan rohani yang segar, ya. Yesus, Yohanes Baptis itu semuanya berpenyakit kusta di hadapan mahkamah agama itu. Ya, semua nabi-nabi, bahkan ini murid-muridnya juga begitu, ya. Tapi justru disitulah, ya, Tuhan memberikan makanan rohani berkelimpahan. Oke lah, jadi begini aja lah kesimpulannya. Barang saya mengerti, bertelinga, ya silakan mendengar. Kalau yang tidak, ya sudah, tidak apa-apa. Karena ini masalahnya kan kasih karunia Tuhan semua. Kalau engkau dan saya mendapat kasih karunia, keluar dari dunia kekristenan, nyebrang Sungai Yordan, dapat sunat Kristus, engkau akan melihat celahnya celah dunia kekristenan itu. Engkau akan melihat ajaran Ijabel, Biliam, Nikolaus yang membuat sistem ini terbangun. Ya, sistem kekristenan itu, kosmos kekristenan itu terbangun oleh 3 ajaran palsu itu. Oke lah ya. Semoga ini jadi berkat untuk umat pilihan Tuhan. Haleluya. Amin.